Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa hari ini. Mana tadi gerimis dan ada yang hujan. Puji Tuhan sampai sekarang ini kita diberikan cuaca yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Mari kita serahkan ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan intinya kami bersyukur pada atas segala kebaikan, kemurahan, kasih setia, penyertaan yang sempurna atas hidup. Perjalanan hidup kami terus senantiasa ada dalam genggaman-Mu, ada dalam rencana-Mu, ada dalam kehendak. Saatnya tiba Tuhan, kami datang memuji menyembah Engkau. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami persilahkan Roh Kudus, Kau yang berkuasa penuh mutlak atas setiap kami. Berikan hati yang rindu, berikan hati yang haus lapangkan Tuhan pada sore hari ini, sehingga kami disegarkan, dipulihkan, dan mengalami perjumpaan pribadi. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa hidup kami disembahkan hanya untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik.
mau menyembah, ku selalu sembah. Ku selalu bersyukur, ku mau menyembah.
Yesus Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Kau besar, kau ajaib, kau luar biasa ya Tuhan. Tiada yang sepertimu Tuhan. Biarlah yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan, suci-sucilah Engkau Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sambil bangkit berdiri katakan bersama-sama, ku yakin hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas di tempat ini, mengalir kuasa yang tak terbatas itu. Yesus Kristus datang dan berkata, haleluya. Ku yakin Tuhan, Yesus, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan, keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu, maha kuasa, maha mulia. Kami sungguh lagi katakan, ku yakin. Pemulihan ada bersama kami, kesembuhan, kelimpahan, damai sejahtera
melanda kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memberi yang terbaik buat Engkau lebih lagi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yakin ada kemenangan di tempat ini? Amin. Karena Allah kita Allah Maha Kuasa dan mulia.
Kristus Tuhan. Masih semangat, amin. Dia Tuhan yang benar, amin. Allah yang benar, tidak pernah Dia tinggalkan kita, amin. Kota benteng kita, kota benteng yang teguh, menara yang teguh. goyah tidak takut Tuhan, karena Engkau yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih, silakan duduk dalam. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, sehingga kami tidak pernah goyah, tidak akan pernah takut, tidak pernah khawatir. Engkau jaminan dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang besar, sungguh tidak tertandingi oleh siapapun juga. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, seluruh hidup kami, segenap hati, segenap jiwa, kekuatan akan budi. Kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji di sana. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan.
Haleluya, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan-Mu selalu ada di dalam. Tidak akan menyerah Tuhan. Tidak akan. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang besar. Meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Berdiri bersama-sama lebih lagi. Tuhan yang akan merasakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Biarlah sore hari ini Tuhan membawa setiap kami untuk sepakat dengan Tuhan bahwa apa yang menjadi rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Sekalipun jalan dan prosesnya seringkali tidak sesuai dengan yang kami harapkan dan inginkan, tapi buat iman kami sore hari ini sepakat bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Olehnya ya Tuhan, persiapkan kami semua untuk kami bisa mengerti dan memahami setiap ajaran didikan dan apapun yang Tuhan sampaikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berkuasalah Engkau atas kami dan buat kami memahami, mengerti segala apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Dan kami siap untuk mendengar serta melakukannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Shalom. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Dan olehnya karena kita diberkati Tuhan, mari kita bersyukur kepadanya melalui ibadah kita ini dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan setelah kita memberikan yang terbaik melalui suara kita, hati kita, pujian penyembahan kita, saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan berbicara kepada kita, yaitu hati, pendengaran kita, fokus kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik supaya saat Tuhan berbicara kita dapat mengerti, memahami, ya, dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara berbicara hal yang sederhana pada kesempatan sore hari ini yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Saya ingin mengajak kepada kita untuk membaca secara bersama-sama Matius 7 ayat yang ke-19. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Terima kasih buat kerjasama yang baik. Kalau Bapak Ibu Saudara Alkitab elektronik maupun Alkitab elektroniknya ada judul perikop, maka judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop ini adalah hal pengajaran sesat, ya, hal pengajaran sesat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian dari yang sering kali saya kutip. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 21 sampai 23, itu ayat yang sering saya kutip pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah melakukan mujizat demi namamu, telah mengusir setan demi namamu, dan di akhir dari semuanya itu Tuhan berkata, enyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu bagian dari ayat itu gitu. Cuma yang kita baca adalah ayat yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu sudah ngasih peringatan, kira-kira gitu ya. Sudah ngasih peringatan bahwa ada banyak orang nantinya di akhir zaman itu ngerasa bahwa dirinya itu baik-baik saja. Bahwa nanti di akhir zaman itu ngerasa ada banyak orang yang merasa, loh Tuhan, aku sudah pelayanan loh, aku ke gereja sering loh, aku melayani Tuhan loh, aku sudah berkorban. Bahkan sampai pada level dikatakan yang tadi saya singgung, aku melakukan mujizat loh demi namamu, aku mengusir setan loh demi namamu, aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Tapi dari semuanya itu Tuhan berkata, sorry, aku gak kenal kalian. Enyahlah kalian pembuat kejahatan. Kenapa bisa begitu? Ya, salah satunya adalah bahwa Tuhan sudah ngasih tahu di ayat yang ke-19, seperti yang kita baca, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan frase menghasilkan buah yang baik. Mengusir setan demi nama Yesus, melakukan banyak mujizat demi nama Yesus, melakukan tanda-tanda ajaib demi nama Yesus. Itu buah enggak? Buah. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan buah yang baik. Maka kalau pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ukurannya bukan seberapa banyak hal
yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kita, tapi bagaimana kita itu menjaga karakter kita, menjaga kehidupan kita, menjaga buah hidup kita, buah pertobatan kita, menjaga seluruh aspek hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita sesuai firman Tuhan. Bukan masalah 1, 2, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan soal jumlah banyaknya talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi apakah kita mengerjakan talenta itu sehingga yang 1 berubah jadi 2, yang 2 berubah jadi 4, dan yang 5 berubah jadi 10. Karena berulang kali saya sampaikan bahwa Tuhan tidak pengen dikasih 5 dikembalikan cuma 9. Sepertinya memang sudah lebih banyak daripada yang lain, tetapi itu tidak sempurna. Kasih tahu kanan kiri, katakan harus sempurna. Pakai gaya saudara, pakai gaya. Harus sempurna. Jangan ini masuk YouTube, jangan saya kena royalti nanti ya. Saudara yang dikasih di Tuhan. Jadi enggak soal aku dipercaya 1, aku dipercaya 2, aku dipercaya 5, enggak soal. Saudara mau dikasih 100 pun, kalau dikembalikan kepada Tuhan cuma 199,9, itu belum. Itu bukan pohon yang menghasilkan buah yang baik. Mungkin ya menghasilkan buah, tapi bukan buah yang baik. Jadi Bapak Ibu sudah garis bawahi frase itu. Nah, banyak orang Kristen merasa, oh aku sudah pelayanan, aku sudah dipakai Tuhan begini dan begitu, aku sudah melakukan banyak hal buat Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kalau pohon itu gak menghasilkan buah yang baik, ya tetap buah yang baik. Tidak sekedar menghasilkan buah, tapi buah yang baik. Nah, saya ingin mengajak saudara sedikit belajar dari firman Tuhan, tapi secara cepat saja, supaya kita bisa sedikit memahami. Bapak Ibu Saudara, dari kata setiap pohon yang tidak menghasilkan buah ini saya breakdown sedikit-sedikit gitu ya. Kita kupas sedikit-sedikit. Kata setiap itu mengandung makna setiap jenisnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memahami kata setiap pohon, itu artinya setiap jenis pohon. Jadi bukan banyaknya pohon jeruk yang diharuskan berbuah, tapi ada jeruk, nangka, semangka, apel, duren, jenis, semua jenis. Itu kata setiap. Jadi kemudian kalau itu kemudian dimaknakan dalam kehidupan secara rohani, itu bicara tentang siapapun saudara dan saya. Katakan amin. Setiap itu adalah everybody. Setiap itu adalah semua orang, berapapun umurnya, siapapun dia, latar belakang apapun dia, bagaimanapun pendidikannya, tidak memandang itu. Intinya adalah setiap. Mau 1 talenta, mau 2 talenta, mau 5 talenta, intinya setiap. Mau karunia apa, talenta apapun yang Tuhan percayakan kepada seseorang, intinya adalah setiap. Jadi tidak hanya setiap bicara 1 jenis saja, tapi beribu, berjuta, bermiliar jenis itu masuk dalam kategori setiap. Maka bukan hanya gereja yang besar, gereja yang kecil, gereja di kota, gereja di desa, bukan orang Kristen yang 2 tahun ataupun 10 tahun, tapi semua, setiap itu sudah tidak ada pengecualian. Mau Kristennya baru setahun atau 3 bulan, atau yang sudah 50 tahun Kristennya, setiap. Jadi setiap pohon, setiap jenis pohon. Makanya tadi kalau saya maknakan kepada bahasa rohani, ya semua orang Kristen tidak memandang waktu pertobatannya, tidak memandang berapapun talentanya atau jenis talenta dan karunianya, tidak memandang usia, tidak memandang posisi, tempat, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, tidak dipandang. Pokoknya semua orang yang mengaku dirinya adalah Kristen itu masuk dalam kategori setiap. Maka kemudian ayatnya berkata, setiap pohon yang tidak menghasilkan. Kata menghasilkan memiliki asumsi sesuatu yang mulai nampak di luar.
Kalau kita mengasumsikan sebuah pohon menghasilkan buah, itu berarti mulai dari bakal buah, gitu ya. Bahasa Jawanya pentil begitu kan. Mulai bakal buah, itu berarti mulai menghasilkan. Seolah-olah yang namanya menghasilkan itu adalah sesuatu yang mulai nampak di luar, mulai kelihatan bakal buahnya. Itu baru yang namanya menghasilkan. Padahal dalam bahasa aslinya lebih tepatnya dipakai kata mengandung. Mengandung itu belum melahirkan kan Bapak Ibu Saudara, ya toh? Mengandung itu masih ada di dalam. Masih terjadi pembuahan proses dari 0 hari sampai 9 bulan 10 hari. Jadi proses itu adalah proses mengandung. Maka dikatakan setiap pohon yang tidak mengandung, itu bahasa aslinya begitu kira-kira, gitu ya. Apa maksudnya kok tidak mengandung dan bukan menghasilkan? Karena itu sesungguhnya bicara tentang benih yang di dalam. Sebelum pohon menghasilkan sebuah buah, apa ini bahasa yang tepat? Sebelum pohon menghasilkan buah, itu terjadi sebuah proses. Nah, proses yang di dalam inilah justru yang dinilai oleh Tuhan. Jadi bukan saat itu menghasilkan buah di luar, tidak, tetapi yang mengandung. Jadi ketika proses di dalam itu kayak apa? Jadi maksudnya gini loh Bapak Ibu Saudara. Ini saya menerangkan sedikit-sedikit gitu, tapi nanti kita akan sambungkan semuanya supaya jadi lengkap pemahaman kita. Tetapi intinya itu adalah bahwa kalau terjadi masalah dalam, kalau saya pakai istilah kandungan dulu ya, karena itu mengandung tadi. Sebenarnya dalam bahasa aslinya lebih tepatnya begitu. Apa yang sedang disusun, katakanlah begitu, apa yang sedang dirancang di dalam rahim, itulah justru yang menentukan bayi itu akan keluar menjadi bayi yang sehat atau tidak, tergantung di dalamnya. Bayi itu akan lahir secara normal atau sesar, tergantung bagaimana yang di dalamnya. Bayi itu akan berposisi tepat seperti yang semestinya, gitu kan, yaitu kepala di jalan lahir, atau sebaliknya yang nyungsang, itu tergantung di dalamnya. Bukan saat dia keluarnya baru terjadi masalah, tidak. Semuanya terjadi di dalam. Bayi itu sehat ya karena di dalamnya sehat, gitu kan. Keluarnya nyungsang atau tidak ya karena di dalamnya sudah begitu atau tidak. Jadi bukan saat dia keluar baru kemudian terjadi masalah. No. Semuanya dihasilkan atau diproses atau dipersiapkan dari dalam. Sebelum pohon itu menghasilkan buah, dalamnya itu kayak apa dulu? Bagus enggak? Kualitas enggak? Gitu loh saudara, kira-kira. Makanya pohon, semua orang Kristen, benihnya itu harus sempurna. Sekali lagi katakan sempurna. Benihnya, apa yang sedang dalam tanda kutip dikandung, itu harus bagus, harus sehat, harus yang berkualitas. Barulah kata firman Tuhan, setiap pohon yang tidak menghasilkan atau tidak mengandung buah yang baik. Kalau yang dikandung itu baik, pasti keluar secara baik, katakan amin. Tapi kalau yang dikandung tidak baik, tidak sehat, ya keluarnya pasti juga bermasalah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di Tuhan. Maka buah yang baik hanya dihasilkan dari pohon yang baik. Kasih tahu kanan kiri, katakan jadilah pohon yang baik. Ya, karena buah yang baik selalu dihasilkan oleh pohon yang baik. Kalau pohon itu baik, pohon itu sehat, dia akan menghasilkan buah yang baik, buah yang sehat. Yang agak membingungkan saya pada saat saya membaca ini adalah kata baik itu dipakai kata kalos. Kalos itu cantik lahiriah. Loh, kok bukan kualitas ya Tuhan? Kok malah kuantitas ya? Pohon yang tidak menghasilkan buah yang nampak di luar cantik, padahal buah yang nampak di luar cantik itu belum tentu dalamnya baik kan Bapak Ibu Saudara. Apalagi musim-musim hujan kayak begini, pohon buah apapun nampak bisa baik, tetapi hampir bisa dipastikan selalu berulat di bagian dalam kalau musim hujan seperti ini. Nampaknya memang di luar baik, cantik,
tapi di dalam belum tentu. Tapi kata itu kok yang dipakai. Saya merenung, Tuhan kenapa bicaranya soal kuantitas malahan. Cantiknya, baiknya. Baik itu kata baik secara kuantitas. Cantik secara eksternal, bukan internal. Itu kata yang dipakai. Pohon menghasilkan buah yang cantik secara eksternal. Gini Bapak Ibu Saudara. Perhatikan pengkalimatannya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kata menghasilkan itu adalah seperti mengandung, bukan? Berarti itu sudah dimulai dari dalam. Mau tidak mau, kalau dalamnya bagus, keluar kuantitasnya pasti juga bagus. Tuhan tidak bicara juga hanya sekedar kualitas yang bagus. Jadi kalau pohon yang dia namakan sehat, Bapak Ibu sudah perhatikan baik-baik. Pohon yang dinamakan gini, saya pernah melihat, ya ini ciri saja, ciri. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah memperhatikan atau tidak, itu monggo, tapi saya kasih tahu. Dan tanyakan kepada semua petani, pasti jawabannya sama. Bahwa tanaman jagung yang sehat itu satu, bongkok, buah itu namanya apa sih? Tongkol. Ya pokoknya bonggol ya, bonggol. Satu bonggol buah jagung itu yang sehat pasti isinya lengkap, bijinya bagus, nggak ada yang ompong. Pernah lihat jagung yang ompong kan Bapak Ibu Saudara ya? Yang isinya nggak penuh begitu kan, ada yang kosong. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau yang dikandung, yang dipersiapkan dari pohon yang baik, pasti kuantitasnya itu baik, gitu loh. Jadi kualitas itu tidak bisa bicara soal gini, menghasilkan buah yang baik itu tidak hanya sekedar bisa, oh yang penting kan Kristen melayani setia sampai akhir selesai. No, 5 talenta itu harus jadi 10. Itu bicara kuantitas. Kalau kita ngaku Kristennya baik, kita ngaku Kristennya beneran sesuai dengan firman Tuhan, kuantitasnya pasti luar biasa. Gak bicara kualitas doang. Saudara tahu jam Rolex? Kata orang itu cara ngerakitnya tidak pabrikan, bukan mesin, tapi manual mata manusia. Sehingga 1 jam Rolex bisa paling mahal di antara jam yang lain. Kenapa? Karena proses pembuatannya. Tetapi perhatikan baik-baik. Jam Rolex memang berkualitas, tapi kuantitasnya selalu lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena dia manual, satu nyusunnya itu satu, merakitnya itu satu onderdil demi satu onderdil secara manual manusia, tidak pakai mesin. Bicara kualitas oke, tapi bicara kuantitas no way. Dan firman Tuhan kenapa kata baiknya bukan kualitas tapi kuantitas, cantik eksternal. Ya, karena pohon yang baik pasti buahnya baik dan banyak. Dipastikan, tanya semua ahli petani. Silakan tanya. Kalau pohon itu dikatakan bagus kualitasnya, dia akan menghasilkan buah yang berkuantitas dan berkualitas. Tidak hanya sekedar satu buah tapi bagus. No, pohon yang bagus, pohon yang baik bisa menghasilkan banyak buah yang baik. Maka yang dipakai bukan kualitas tapi kuantitas. Karena kalau pohon yang baik, dia akan menghasilkan buah yang banyak dan pasti baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kekristenan itu ya sudahlah Pak, yang penting dari sejak masa kecil rajin ke gereja, tidak pernah bolong, cukup. Tidak bisa. Kasih tahu kanan kiri, katakan nggak bisa begitu. Kekristenan yang sungguh-sungguh dalam Kristus, yang sesuai firman Tuhan adalah kekristenan yang oke, memang kualitasnya pasti. Tetapi jangan berhenti pada sekedar kualitas, tapi kuantitas. Makanya jangan lihat tadi saya katakan 1, 2, 5-nya, tapi apakah kita menghasilkan sesuai dengan yang dipercayakan Tuhan. Anda hari ini dipercayakan 100, puji Tuhan, haleluya. Tapi kualitasnya harus teruji bahwa Anda bisa menghasilkan 200.
100% kali lipat. Itu kekristenan yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Dan ayatnya berkata dengan jelas, setiap pohon yang kok mungkin merasa, oke, aku pohon yang baik, kualitasnya yang paling penting. Ya, tapi ingat, Alkitab nulisnya tidak kualitas. Baik itu kuantitas. Karena dalamnya sudah berkualitas. Maka pasti kuantitasnya juga bagus, banyak. Tapi perhatikan kalimat ini secara lengkap. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang berkualitas dan berkuantitas itu akan ditebang, dibuang ke dalam api. Saudara baca konteksnya, seluruh perikop ini bicara tentang akhir zaman. Tadi sudah saya singgung, judulnya mengenai pengajaran sesat. Jadi ini konteksnya mengenai akhir zaman. Kekristenan kita sampai pada saat Yesus datang itu berkualitas dan berkuantitas atau tidak? Atau merasa ya cukuplah yang penting berkualitas bagus, kekristenanku nggak goyah, aku nggak akan mungkin meninggalkan imanku kepada Yesus, aku nggak mungkin meninggalkan percayaku pada Tuhan, yang penting aku akan tetap setia sama Tuhan sampai mati, berhenti sampai di situ. No, waktu pohon itu nggak kedapatan berkuantitas, jumlahnya cuma sedikit, tidak sesuai dengan yang diharapkan, dia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Sekali lagi ini bicara akhir zaman, artinya di kekristenan yang hanya mengedepankan kualitas dan mengabaikan kuantitas akan ditebang, masuk neraka. Saya beberapa waktu lalu sempat menyaksikan tayangan di media sosial seorang pengkhotbah. Kekristenan hari ini itu kekristenan yang bahasanya dia saya agak lupa. Kekristenan yang selama ini dihasilkan karena ancaman dalam tanda kutip. Kamu kalau nggak ke gereja kamu masuk neraka lo. Kamu kalau nggak setia sama Tuhan kamu masuk neraka lo. Sehingga kekristenannya menjadi kekristenan yang dibayang-bayangi dengan rasa ketakutan. Waduh, aku nanti kalau nggak setia sama Tuhan atau aku kalau nggak rajin ke gereja aku masuk neraka nih. Gitu ya. Sesungguhnya tidak semata-mata begitu, Bapak Ibu Saudara. Betul bahwa kita hidup dalam Kristus itu karena anugerahnya. Kita melayani, kita mengerjakan semua yang ada dalam kehidupan ini karena kita bersyukur kepada Tuhan, karena membalas kebaikan Tuhan. Iya. Tapi ingatlah bahwa ada bagian-bagian Alkitab yang tidak bisa dihilangkan, bahwa kalau pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik, ditebang dan dibuang. Ini fakta. Ini kebenaran yang juga orang Kristen harus tahu dan dengar. Bahwa kalau kekristenanmu biasa-biasa saja, kalau kekristenanmu tidak berkuantitas juga, engkau akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Engkau akan masuk neraka. Iya, itu kebenaran. Maka sesungguhnya bukan soal menakut-nakuti, tapi supaya orang Kristen tahu dengan jelas kekristenannya itu ngapain. Banyak orang sedih, bukannya menyingkirkan, tetapi merasa itu kan nggak terlalu penting toh Pak Erik. Yang penting kalau kita setia sama Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita kerjakan bagian kita, kan itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Betul, saya sangat setuju itu. Dan pasti orang begitu masuk surga kan, tunggu dulu. Tadi yang sudah saya singgung, yang sering kali juga saya singgung, aku kan melakukan mujizat demi namamu. Bukankah orang ini orang yang hebat? Bukankah orang ini orang yang berkualitas? Ayo jujur, mungkin kita tidak seperti ayat yang 21-23 yang sudah pernah sering atau pernahlah ngusir setan demi nama Yesus, melakukan mujizat demi nama Yesus, melakukan tanda-tanda yang ajaib demi nama Yesus. Kita mungkin bukan orang yang sudah seperti itu. Tetapi mari kita sadari bahwa orang yang baik saja, orang yang dalam bahasa tadi saya katakan berkualitas saja, di hadapan Tuhan gak cukup. Kuantitas dituntut. Karena kalau pohon yang baik, pasti buahnya banyak dan baik.
Tidak bisa hanya sekedar 2-3 biji, bukan biji, 2-3 buah saja yang didapati dari sebuah pohon yang baik. Tidak bisa. Harus dapat banyak dari buah itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bisa enggak? Sanggup enggak? Mampu enggak? Kalau saudara dan saya hari ini kemudian kita terapkan diri kita kepada ayat ini dan merasa Tuhan, kalau harus berkualitas juga, artinya banyak. Tuhan tahu kemampuanku, Tuhan tahu kebisaanku, Tuhan tahu bagaimana hidupku. Apakah Tuhan lihat dan Tuhan merasa aku mampu melakukannya? Rahasianya ada dalam Yohanes 10. Saya salah catat. Sebentar. Maaf ya, saya lihat catatan dulu. Oh, 15. Yohanes 15. Ayat 5 saja, tapi saya berharap Bapak Ibu sudah bisa baca selengkapnya dalam satu perikop ayat 1 sampai 8. Tapi kita baca sama-sama lagi ayat yang kelima saja dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Kuncinya di dalam. Tinggallah di dalam aku. Jadi bisa enggak sih si pohon tadi menghasilkan kuantitas yang berkualitas? Bisa. Karena ayatnya berkata dengan jelas, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini kuantitas atau kualitas? Kuantitas. Jadi saat kapan pohon bisa menghasilkan buah yang banyak tetapi juga bagus? Adalah saat si ranting dalam ayat ini digambarkan. Si ranting melekat, menempel dengan kuat pada pokok anggur. Dalam kalimat yang kita baca, tinggallah di dalam aku, dan sebaliknya dia, Yesus, harus tinggal di dalam hidup kita. Maka itu menjadi kunci sebuah pohon bisa menghasilkan buah yang banyak tetapi juga sekaligus baik. Bapak Ibu Saudara, tantangannya justru ada di sini. Apakah gereja itu siap menempel atau tidak? Apakah gereja itu dalam keadaan menempel atau tidak? Apakah gereja itu hari ini dalam keadaan di mana dia tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia? Itu justru yang menjadi pertanyaan hari ini. Bukan soal mampu atau tidak, karena ayatnya sudah berkata dengan jelas, waktu kekristenan itu ada di dalam dia, dia di dalam kekristenan itu, maka dia menghasilkan buah yang banyak. Itu pasti. Jadi nggak perlu ditanya bisa atau tidak, asal ada di dalam dia, dia di dalam kita, pasti bisa. Katakan amin. Jadi bukan soal bisa atau tidak lagi sekarang Bapak Ibu Saudara, tapi apakah mau untuk tetap tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Saya mengilustrasikan selalu kesatuan Kristus dengan manusia, Yesus dengan manusia. Itu bagaikan kesatuan antara gula dengan air. Air dan gula itu dua jenis benda yang berbeda, cair dan padat. Ketika gula dimasukkan ke dalam air, tidak serta-merta dia langsung menyatu. Bahkan sekalipun itu gula cair, tidak langsung menyatu. Tidak otomatis air langsung menjadi manis rasanya. Tidak. Butuh proses yang namanya diaduk. Diudak, diaduk. Butuh proses itu.
Pada saat air dan gula diaduk terjadi proses pemutaran. Kalau itu dalam gelas ya. Kalau itu model yang apa itu yang di shaker itu ya beda prosesnya. Tapi dua-duanya kalau saudara membayangkan menjadi air atau gula yang ada di dalam, baik itu diaduk jadi muter-muter, kalau itu di shake itu dia digoyang-goyang sedemikian rupa. Proses penyatuan itu tidak mudah dan tidak mulus, tidak menyenangkan. Proses penyatuan itu butuh ada yang dikorbankan. Proses itu butuh yang namanya korban. Proses itu butuh yang namanya kerelaan. Proses itu butuh yang namanya jangka waktu. Untuk memproses seseorang bisa benar-benar menyatu dalam Kristus, Kristus di dalam dia. Tetapi sekarang yang menjadi pemikiran adalah, maukah kita mengalami proses penyatuan itu? Agar entah kapan, tapi pasti kata firman Tuhan, kita berbuah banyak. Katakan amin. Tinggal proses penyatuan itulah yang sekarang ini kita mesti pikirkan bersama-sama. Ada kerelaan. Di ayat yang lain, maaf sudah. Di ayat yang lain Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pun hambaku berada. Artinya di mana Yesus berada, kita juga harus berada. Yesus berada untuk orang-orang yang tersingkirkan, maka kita pun harus ada di sana. Yesus ada untuk orang-orang yang berdosa, nah kita juga harus ada di sana. Yesus ada umur 12 tahun ada di bait suci dan berdialog dengan ahli Taurat. Saya tidak suka kata berdebat karena menurut saya Yesus sedang tidak berdebat dengan ahli Taurat. Yesus menjelaskan kebenaran kepada ahli Taurat dan itu bukan debat, no debat. Jadi saya tidak suka pakai istilah Yesus sedang berdebat dengan ahli Taurat karena buat saya masih tetap percaya Yesus dalam umurnya yang 12 tahun itu tetap memiliki hikmat surgawi. Dan itu bukanlah sebuah perdebatan yang harus dipertahankan pendapatnya. Enggak. Kalau orang Farisi itu enggak percaya omongan Yesus, ya sudah selesai. Silahkan, yang penting Yesus menyampaikan kebenarannya kan gitu. Umur 12 tahun, Yesus ada di bait suci. Umur 13 sampai kira-kira 33 tahun, Yesus sekolah Alkitab. Dalam konteks itu adalah sekolah kerabian, sekolah untuk hukum Taurat. Yesus belajar. Yesus marah ketika bait suci itu dijadikan tempat berjualan. Dan Yesus gak suka ketika ada orang menyingkirkan anak-anak dari hadapannya. Yesus mencari dan menyelamatkan semua yang terhilang, walau harus dengan berkorban banyak hal. Dia harus tetap ngasih tahu murid-muridnya, kamu yang harus ngasih makan 5.000 orang laki-laki yang terhitung itu, yang mengikuti Yesus sampai kemanapun, harus kasih makan. Yesus ada di setiap momen kehidupan manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga ada sama seperti Yesus? Yesus jam 3 pagi benar dicatat Alkitab, berdoa pada Bapa. Jam berapa Anda bangun pagi dan berdoa? Yesus sering ada ditulis dalam Alkitab, sering ada di bait suci. Anda sering ada di mana? Proses untuk Yesus tinggal dalam kita, kita di dalam Dia, itu memang butuh pengorbanan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi setidaknya mari baca Alkitab supaya kita ngerti Yesus tuh di mana aja posisinya Dia. Supaya kita ngerti, kita harus ada di tempat yang seperti apa dan di mana, sehingga kemudian benar-benar penyatuan itu terjadi antara Kristus dengan aku. Alkitab menulis serigala punya lobang, burung punya
sarang. Saudara punya rumah dan tempat tinggal. Tapi anak manusia tidak punya tempat hanya untuk meletakkan kepala. Tapi berapa banyak orang masih merasa ini punyaku. Waktu Tuhan minta kita nggak kasih apapun sama dia. Padahal mungkin juga hanya sekedar sekian rupiah setiap bulan. Dan orang masih merasa aku nggak bisa, aku nggak mampu. Di manakah Yesus kalau itu sungguh-sungguh terjadi pada saudara dan saya? Yesus bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri. Kealahannya, kata Filipi, kealahannya bukan milik yang harus dipertahankan. Loh, aku ini Allah loh. Aku sudah turun ke dalam dunia untuk nyelamatin kalian loh. Tapi Yesus gak ngomong kayak gitu ke orang banyak, ke manusia. Kealahannya dia tinggalkan, bukan sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia lepaskan. Demi apa? Menghambakan diri untuk taat sampai mati-mati di kayu salib. Dirinya sendiri tidak dia perhitungkan. Berapa banyak orang Kristen ngitung BBM? Kalau seminggu ini 5 hari ke gereja, BBM ku habis sekian nih. Padahal omset pemasukanku cuma sekian nih. Berapa banyak orang Kristen yang hitung-hitungan sama Tuhan? Pertanyaannya mungkin saya keras, tapi itu pertanyaan yang semestinya ada. Pertanyaannya adalah bahwa betulkah itu bahwa Kristus ada di dalam, sementara Kristus tidak menghitungkan harga dirinya sendiri? Tapi manusia masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Halo, mau berbuah yang berkuantitas, berbuah banyak, harus tinggal di dalam Dia. Dan apa yang Dia lakukan, kita harus teladani. Kasih tahu kanan kiri, katakan kita harus teladani Yesus. Iya Bapak Ibu Saudara. Iya. Bahasa terakhirnya ya, maksudnya bahasa klimaksnya yang saya boleh pakai, itu dalam bahasa saya yang maksudnya gini. Yesus tuh korban sampai dia mati. Kalau mati itu masih ada yang harus dipertahankan enggak Bapak Ibu Saudara? Tidak ada lagi. Siang, malam, Senin, sampai Minggu, jumlah nominal apapun sudah tidak diperhitungkan lagi. Karena nyawa pun dia berikan. Maafkan, kalau mungkin masih ada di antara kita yang mikir, aduh terlalu banyak nih kegiatan nih. Maafkan. Kalau mau dituntut seperti Matius 7 ayat 19, kita nggak akan bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara catat itu baik-baik ya. Kalau pohon itu nggak menghasilkan buah yang baik, yang berkualitas dan juga berkuantitas, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Maafkan kalau saya terjemahkan dengan bahasa vulgar saya. Kalau kita masih hitung-hitungan, kita masih mikir-mikir, susah korban, susah memberi, pintu kemurahan hati kita masih tertutup. Jangan-jangan, saya nggak berani ngomong pasti, jangan-jangan akan dipotong, ditebang, dan dibuang. Tentu tidak ada yang suka itu. Katakan amin. Loh, kok nggak bilang amin? Suka tadi ditebang dan dibuang. Saya berharap tidak ada yang suka itu. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Yang kita kerjakan sedang menunjukkan kita pengen dipotong dan dibuang. Bapak Ibu Saudara, hanya karena tinggal di dalam sajalah. Hanya karena kita ada di dalam Kristus dan Kristus yang di dalam kita sajalah. Maka itu yang membuat kita menjadi bisa melakukan Matius 7 ayat 19. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Buah yang berkualitas tetapi juga sekaligus berkuantitas. Jadi maafkan, saya sejak awal mengatakan tidak ada jemaat biasa di sini, katakan amin. Semua adalah pahlawan, katakan amin. Semua adalah hamba Tuhan, katakan amin.
Semua bisa melayani Tuhan, katakan amin. Tidak ada jemaat biasa, saya tidak punya kamus istilah kaum awam, jemaat awam. Saya nggak pakai istilah itu. Awam itu identik dengan tidak bisa apa-apa. Tidak banyak hal yang bisa dia kerjakan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena kalau Kristus di dalam dan kita di dalam Kristus, Tuhan mampukan saudara dan saya mengerjakan banyak hal. Mengerjakan banyak hal. Kasih tahu kanan kiri, katakan, kita bisa lakukan banyak buat Tuhan. Kita naikkan pujian yang terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal bagaimana kemudian hari ini kita membuka hati dan rela untuk berproses, karena masing-masing orang tetap punya jangka waktu yang berbeda. Murid-murid itu, 12 orang itu selama 3 tahun bersama-sama Yesus, ada yang sudah mapan, ada yang belum mapan, bahkan ada yang mengkhianati. Mereka butuh waktu 40 hari setelah Yesus bangkit untuk ngumpulin mereka dan nguatin iman mereka lagi, dan akhirnya mereka dicurahin Roh Kudus dalam hidup mereka. Dan akhirnya mereka berdaya upaya, berdaya guna buat kerajaan Allah. Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat, dan Alkitab mencatat, dan catatan-catatan sejarah yang lain juga memberikan bahwa 12 murid itu setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, ada yang pelayanannya luar biasa, artinya luar biasa itu banyak jemaat yang digembalakan, tapi ada yang juga cuma sedikit melayani Tuhan di gereja yang cukup kecil di pinggiran kota. Ada yang seperti itu. Tetapi secara prinsip adalah mereka sudah mengalami proses itu. Proses di mana Yesus menyatu dengan mereka dan mereka menyatu dengan Yesus. Itu yang membuat mereka pada akhirnya dicatat oleh sejarah bahwa mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Tetapi ingat, jangan hanya berhenti pada kata setia yang dimaksud bahwa aku jadi Kristen sampai mati saja sudah cukup. Enggak. Karena bukan itu yang diminta oleh Alkitab. Alkitab nulis jelas setelah ayat yang ke-19, ayat 21 sampai 23, bahwa mereka yang melakukan mujizat demi nama Yesus, menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus saja masih ditolak, yang artinya kuantitasnya juga masih dituntut oleh Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara sadari bahwa kita butuh dekat dengan Tuhan. Tidak perlu diperhitungkan atau dihitung berapa kali Tuhan sudah pakai kita, atau berapa kali kita sembuhin orang sakit, kita melakukan mujizat, nggak usah dihitung. Tapi yang jelas bahwa pastikan hari ini dan seterusnya sampai Tuhan datang adalah bahwa Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus. Ada proses, ada waktu untuk menguji sebuah proses itu. Pastikan bahwa kita tetap ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Maka mari sama-sama datang pada Tuhan. Sepakat dengan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup, katakan sama-sama, Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan, katakan dengan sungguh-sungguh saudara, dengarlah ya Tuhan, kami gak akan
terjadi. Karena kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami akan terus menjaga hidup agar kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Dan kami nyatakan bersama pada malam hari ini, kami punya Tuhan yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, syair pujian ini begitu luar biasa menurut saya. Imanku bersepakat, percaya. Kesepakatan iman kita dengan siapa? Pasti dengan Tuhan. Karena firman-Nya pernah berkata, jika engkau memiliki iman seperti yang aku punya, Bapak Ibu Saudara, kita pasti bisa. Asalkan kita mau berproses. Proses itu ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi inti dari semua proses adalah kita tetap bertahan dalam proses itu. Sekalipun harus diaduk, dishaker, kita harus tetap bisa bertahan dalam proses itu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa lelah. Memang semuanya itu harus terjadi, tapi ingatlah, ada sukacita, kebahagiaan, dan juga kemenangan yang sudah Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Entah berapa lama itu akan tercapai, tapi percayalah itu pasti akan tercapai. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ajak saudara untuk yuk kita sama-sama sepakat berkeputusan agar aku tidak dipotong dan dibuang. Maka aku harus menghasilkan buah yang baik, yang berkualitas, tetapi juga yang berkuantitas. Olehnya bersepakat kita akan berkeputusan bahwa ya Tuhan, aku mau ambil sikap, aku mau di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Aku mau dan aku rela bagaimanapun proses, berapa lama pun proses yang aku harus hadapi demi mencapai itu. Aku mau Tuhan, sebab aku sadar di luar Engkau aku tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi di dalam Engkau aku dapat berbuah banyak. Olehnya Tuhan, tolong aku Bapak Ibu yang sungguh-sungguh menyadari bahwa kita harus berproses dan kita harus mau mengambil keputusan untuk ya Tuhan, aku mau untuk belajar tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam aku. Buat Bapak Ibu Saudara yang sepakat untuk itu, saya undang untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ya, pengharapan saudara dan saya ada di dalam Dia. Tidak akan menyerah, tidak akan menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, meski dalam berbagai-bagai kesesatan. Karena kita tahu, kita percaya Tuhan bersama dengan kita sampai selamanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat,
Mari nyatakan sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan, ku terima sekarang kemenangan, ku terima sekarang kemenangan, ku terima sekarang kemenangan dariku. Semaria, haleluya. Mari upgrade iman kita sama-sama. Tingkatkan iman kita sama-sama. Percaya dengan sungguh-sungguh padanya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia.
Saudara tolong dengarkan baik-baik. Jika mungkin pernah muncul dalam pikiran atau hati saudara yang mengatakan bahwa aku gak mungkin bisa, gak mungkin ada jalan keluar, terlalu susah, terlalu berat. Mungkin secara manusia iya, tapi dengar baik-baik, itu hanyalah intimidasi roh jahat atas hidup saudara. Karena di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara percaya saja. Asal tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, kita disanggupkan untuk terus berbuah banyak. Jadi hari ini jangan pernah ikuti apa yang iblis sampaikan di pikiran dan hatimu yang berkata, gak mungkin, gak bisa, susah. Jangan pernah pikirkan itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Olehnya arahkan hatimu kepada Tuhan malam hari ini. Apapun Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Memang mungkin untuk menunggu sampai itu terjadi butuh waktu yang cukup lama. Butuh bertahan dalam kondisi hati yang mungkin sakit dan teriris. Tapi percayalah, selama Tuhan ada bersama saudara dan saudara ada di dalam Dia, kita semua pasti akan dimampukan untuk melewati semuanya. Sampai kemenangan itu kita lihat bersama-sama. Maka sekarang sekali lagi, saudara yang janji sama diri sendiri di hadapan Tuhan, ini tidak tentang orang lain, tentang diri saudara dan dengan Tuhan saja. Saudara yang hari ini, sore hari ini berkata, Tuhan, aku mau di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Silakan taruh tangan kanan di dada. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Nyatakan dengan iman saudara, Yesus yang terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Ini pernyataan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Mulai malam hari ini kami mau tinggal di dalam Engkau. Dan sekali lagi, tinggallah di dalam kami untuk selama-lamanya dan seterusnya. Apapun yang terjadi Tuhan, kami akan tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sehingga Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan segala yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Dan kami mampu disanggupkan oleh Tuhan menghasilkan buah yang banyak di hadapan-Mu. Dan hari ini hamba berdoa kepada-Mu Tuhan, sekiranya ada hal yang merintangi, menghalangi
menghambat setiap umat-Mu untuk tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam mereka dan kami semua. Maka hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Aku singkirkan dalam nama Yesus. Aku ikat, cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Dan aku lempar keluar ke tempat yang Tuhan sediakan dan tidak pernah kembali lagi. Sehingga tidak ada lagi penghalang untuk kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami ya Tuhan. Mulai sekarang dan selamanya seterusnya kami mau tinggal di dalam Engkau dan teruslah Engkau tinggal di dalam kami sampai kemuliaan Tuhan seluruhnya melingkupi setiap kami semua. Demi nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi, termeterai. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.